Kita minta DPR segera memanggil, paling tidak 2 tahap. Yang pertama kira-kira? Pertama memanggil 2 menteri ini. Si Erick Thohir sama Zainuddin Amali ini dipanggil. Iya. Kalian tahu nggak kalian menjabat di PSSI itu melanggar? Karena undang-undang ini kecuali nanti Presiden membuat perpu lagi. PSSI mendapat anggaran kok melalui Pak Menpora. Ya. Dapat anggaran, artinya nggak boleh sama sekali. Nah, ditambah lagi dengan wakilnya. Wakilnya kan menteri juga, Menpora. Ya. Jadi satu menteri BUMN, satu lagi Menpora. Yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang. Bahkan dia hadir juga di acara mana di Solo itu kan? Di Solo ya. Itu juga kan ada bagian dari dalam rangka untuk paling tidak penundaan pemilu. Ya. Presiden hadir itu. Padahal jelas bahwa jabatan presiden itu dibatasi oleh konstitusi kita 2 periode. Ya. Ada cara lain, ya kan? Dan tidak boleh menunda-nunda pemilu karena pemilu itu tetap 5 tahun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turyadi, kita jumpa lagi di Partai Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Kali ini kita akan membahas soal carut-marutnya PSSI wajah baru, dari mulai KLB hingga ke depannya. Di samping saya ada Dr. Ahmad Yani yang notabene sebagai Ketua Umum Partai Masyumi, dan kali ini kita akan berbicara soal PSSI secara konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketum, ini kan ada yang menarik nih akhir-akhir ini. Ini kemarin kan baru ada hajatan di PSSI ya, Kongres luar biasa. Berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa ini. Kalau menurut tinjauan Pak Ketum, mungkin secara bidang hukum ini gimana ini Pak Ketum? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Saya kira ini cukup menarik tema ini. Saya tidak ingin hanya masuk dalam persoalan pemilihan ketua umumnya, terus terpilihnya Erick Thohir. Tapi ada hal yang lebih mendasar dan lebih substansial. Kan mengelola pemerintahan ini kan harus berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan suka-suka, bukan berdasarkan kesenangan kita atau tidak kesenangan kita atau suka atau tidak, tapi membatasi ruang lingkup pemerintah itu kan konstitusi, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif seperti itu. Nah, saya melihat ada hal yang lebih mendasar dan ini seharusnya jadi bagian dari pengawasan kawan-kawan di DPR. Ini kan orang banyak membicarakan bahwa dengan terpilihnya Erick Thohir ya kan, dan terpilihnya Zainuddin Amali, satu ketua umum dan satu wakil ketua umum, dan proses pemilihannya pun bahkan bermasalah. Ini kan dari proses pemilihannya pun bermasalah, naiknya pun bermasalah dan lain sebagainya bermasalah. Tapi itu masih dalam ruang lingkup ada tata kelola ke PSSI-an seperti itu. Masih mengikut mekanisme muktamar luar biasa. Tapi ada hal yang lebih mendasar menurut saya, kalau ini terus Presiden melakukan ini pelanggaran konstitusi yang kesekian kalinya, bukan kedua kalinya. Banyak sekali kan kita menenggarai dan bukti-bukti Presiden melanggar konstitusi sesungguhnya. Kita ingat dulu pada waktu periode yang pertama ya, waktu rame-rame Pak Jokowi mengangkat Menteri SDM ya, kalau nggak salah, Archandra ya kan, diangkat, tapi kan tidak diselidiki. Apakah betul Archandra ini warga negara Indonesia? Ternyata dia dui warga negaraan. Nah, artinya kalau dia mengaku dui kenegaraan, karena Indonesia mengaku mono, ya kan, bukan dui, tunggal, maka dia tidak boleh menjadi warga setelah dia mendapatkan menjadi warga negara Amerika. Artinya dia dengan sadar melepaskan diri menjadi orang warga negara Indonesia. Dan dia diangkat jadi menteri. Ini kan pelanggaran serius, ya kan, pelanggaran yang cukup serius. Tapi kan kita memaklumi pelanggaran konstitusi yang serius itu kan diatur di Undang-Undang Kementerian juga. Di pasal 22 ya kan, di pasal 22 itu ayat 1 menteri diangkat oleh presiden. Yang ayat 2-nya untuk dapat diangkat menjadi menteri, seorang harus memenuhi persyaratan A, warga negara Indonesia. Kita tahu pada waktu itu akhirnya kan dia tidak diangkat menjadi warga menteri, terus persoalan dia menjadi warga negara Indonesia dinarnaturalisasi kembali dengan begitu cepat dan akhirnya hanya diangkat menjadi wakil menteri. Itu kan pelanggaran yang cukup serius menurut saya. Terus sekarang kembali lagi rame kan, di Undang-Undang Kementerian juga. Kan Undang-Undang Kementerian itu pasal 23 ya,
pasal 23 huruf C itu jelas ya kan, sangat jelas sekali, menteri dilarang merangkap jabatan. Ya. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan undang-undang negara, perundangan. Yang kedua, komisaris atau direksi ini kan dulu banyak nih menteri tapi dia menyangkap jadi komisaris di BUMN. Ya kan dapat double anggaran juga dia kan. Ya. Nah, tapi dengan undang-undang keluarnya undang-undang kementerian ini maka dilarang rangkap jabatan itu. Ya kan, bahkan presiden kan pada waktu itu kan tidak boleh menterinya rangkap jabatan. Orang satu rangkap satu jabatan saja belum tentu bisa dia menyelesaikan persoalan, kenapa apalagi ditambah jabatan-jabatan lain kan seperti itu. Nah, kalau ini kan jelas melanggar di pasal 23 huruf C. Pasal 3 huruf C itu jelas pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapat belanja negara dan atau anggaran pendapat belanja daerah. Jelas PSSI mendapat anggaran kok melalui Menpora. Ya. Dapat anggaran, artinya nggak boleh sama sekali. Nah, ditambah lagi dengan wakilnya. Wakilnya kan menteri juga, Menpora. Ya. Jadi satu menteri BUMN, satu lagi Menpora. Yang jelas-jelas melanggar konstitusi dan melanggar undang-undang kalau menurut saya. Kalau ini melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Dan itu ditoleransi. Pada janji presiden, dia taat kepada undang-undang dasar dan taat pada undang-undang. Artinya, dia sudah melakukan pelanggaran. Ya kan? Sedangkan di kita, di pasal pemakzulan itu, tidak hanya melanggar, melakukan perbuatan tercela pun sudah masuk artikel pemakzulan itu. Bisa dilakukan pemakzulan. Contoh perbuatan yang tidak perbuatan tercela, kata berbohong, itu perbuatan tercela itu, ya kan? Antara apa yang diungkapkan, dijanjikan, tidak dilaksanakan itu perbuatan tercela itu. Berarti sebetulnya yang bertanggung jawab secara penuh ini presiden ya? Oh iya, karena anak-anak buahnya presiden ini. Ya, dan sebetulnya sudah pantas. Dan seharusnya dia sudah memperingatkan presiden, memperingatkan dari sejak awal pada waktu mereka mencalonkan. Nggak boleh, mau menjadi ketua PSSI, mau jadi wakil ketua PSSI, atau mau jadi menteri. Kalau menjadi, lepas kedudukannya menterinya. Harus dilepas dulu ya? Harus dilepas dulu. Pilihannya nggak ada. Nah, berarti kan ini kan sudah tahu nih, akan ada PSSI, akan ada kongres luar biasa. Presiden pasti tahu ini. Ya. Nah, tapi presiden kan tetap membiarkan. Berarti presiden mentolerir pelanggaran itu yang terjadi. Dan dia di bawahnya. Menurut saya ini, harusnya DPR memanggil ini. Presiden. Pertama memanggil menterinya ini baik Erick Thohir maupun Zainuddin Amali, dipertanyakan tahu nggak bahwa ada pasal undang-undang kementerian seperti ini. Ini tidak bisa ditafsirkan lain bahwa dia jelas melanggar pasal 23 huruf C. Udah jelas itu pelanggarannya. Nah, karena seperti itu maka DPR bisa menanyakan, kan bisa hak angket, bisa hak bertanya kepada presiden. Kenapa presiden membiarkan menterinya melanggarkan undang-undang? Nah, seperti itu. Nah, kalau kira-kira tadi sempat disinggung soal pemakzulan presiden. Berarti ini bisa bahan untuk memakzulkan presiden? Ini bisa, menurut saya bisa dilakukan kalau. Nah, tapi kan mekanismenya kan memang agak sulit melakukan pemakzulan ini. Menurut saya setuju dengan berbagai macam pengamat, presiden telah membiarkan menterinya melanggar undang-undang. Artinya presiden paling tidak sebelum memakzulkan dipanggil oleh DPR. Ditanyakan, presiden tahu nggak bahwa menterinya ini menjadi pengurus PSSI, menjadi ketua dan menjadi tahu nggak, tanya. Dan nggak mungkin nggak tahu ya? Nggak mungkin nggak tahu. Ya kan ini kan rame di media. Sedangkan presiden kan ikut juga aktif di media sosial juga. Sedangkan ini udah menjadi perbincangan publik. Sudah banyak yang menolak dan lain sebagainya seperti itu. Berarti ada unsur kesengajaan dong dalam arti itu, dan itu makanya wajib untuk ditanyakan. Nah, kalau presiden tetap membiarkan, apalagi memberikan jawaban ya silakan jalan kan, berarti kan menyetujui pelanggaran itu. Kalau presiden menyetujui berarti presiden melanggar undang-undang. Nah, kalau ada kesengajaan dan sudah diketahui oleh presiden, berarti ada agenda politik ke depan. Nah ini juga kayak gini, ada persoalan di PSSI ini kan sekarang kan mereka berkuar-kuar. Ya. Kan berkuar-kuar. Pada persoalan PSSI ini dari sejak awal kalau mau terbongkar itu ada penjudiannya. Ada ruang judinya luar biasa di sana. Judinya itu baik judi dalam rangka pengaturan skor, itu kan satu di antara saja. Ya. Pengaturan skor dan lain sebagainya, banyak lagi yang lainnya. Online? Nah, bisa juga menjadi judi online seperti itu. Dan judi online kan besar sekali pendapatannya. Nah, itulah yang dibongkar kemarin itu oleh setelah kasusnya Sambo itu terbongkar kan. Nah, ini jangan-jangan juga bagian cara mencari duit dalam rangka mengkapitalisasi. Di satu sisi Erick ini kan punya libido. Punya hasrat politik untuk menjadi orang nomor 1 maupun orang nomor 2, dan dia keliling-keliling di mana-mana. Sebenarnya Erick ini udah banyak masalah. Pertama, dia menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara itu contoh di bandara dia pasang foto-fotonya. Terus nggak usah jauh, kalau kita mau ke ATM, dia memasang fotonya.
ya kan fotonya di apa namanya di ATM ATM itu seperti itu. Dan itu kan menggunakan biaya negara dalam rangka untuk apa dia orang untuk kepentingan apa, urgensiasi apa, menteri mengiklankan dirinya. Kalau nggak ada kepentingan politik seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan libido politik si Erick Thohir, nah berarti kan ini sudah diketahui oleh presiden dan presiden seharusnya kan mengingatkan, tapi ini membiarkan. Nah, kira-kira ada kerjasama atau akan seperti apa yang akan terjadi? Kan ini masalah presiden ini kan menyangkut masalah PSSI. Ya. Tapi kan presiden pernah datang juga kan kepada relawan-relawannya yang tetap melakukan deklarasi untuk presiden 3 periode kan. Ya. Berkali-kali dia datang kan. Bahkan dia hadir juga di acara mana di Solo itu kan. Di Solo ya. Itu juga kan ada bagian dari dalam rangka untuk paling tidak penundaan pemilu. Presiden hadir itu. Padahal jelas bahwa jabatan presiden itu dibatasi oleh konstitusi kita 2 periode. Tidak ada cara lain, ya kan? Dan tidak boleh menunda-nunda pemilu karena pemilu itu tetap 5 tahun sekali dan waktunya tetap fix, pelaksanaannya fix seperti itu. Nah, tapi kan presiden melanggar. Nah, ini juga terjadi pelanggaran lagi. Istilahnya kalau kita mau mentabulasi, mau menjumlah pelanggaran sudah cukup banyak. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu adalah cacat prosedural. Kenapa ada cacat prosedural? Karena pembuatannya minim partisipasi. Sangat minim partisipasi. Artinya bahwa diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, presiden, kan pembentuk undang-undang itu presiden dan DPR. Memerintahkan kepada presiden DPR untuk membentuk undang-undang lagi dengan mengembalikan lagi dengan memperbanyak partisipasi. Nah, artinya kan undang-undang itu udah kembali kan? Udah kembali kepada DPR, status quo kan, kembali kepada. Artinya seharusnya DPR melakukan sosialisasi lagi dalam rangka Omnibus Law itu untuk membuat banyak partisipasi. Presiden juga harusnya melakukan seperti itu karena ini undang-undang ini adalah inisiatifnya presiden. Seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan, justru presiden mengeluarkan Perpu. Perpu itu kan sepihak. Seharusnya dibatalkan. Ini undang-undang itu udah menjadi persoalan batal ya karena dianggap minim partisipasi. Minim partisipasi itu tidak melibatkan partisipasi stakeholder dan masyarakat yang lainnya. Ini dia keluarkan Perpu sepihak. Seharusnya perintah Mahkamah Konstitusi, hey, Pak Presiden, ini DPR, kalian harus buat ini dengan cara proseduralnya seperti ini. Harusnya, ya kan, Presiden tidak melakukan Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, tapi kita nggak tahu nasibnya sekarang di Perpu itu kan harus sudah dibahas belum oleh DPR. Seharusnya kan karena dia periode sidang yang lalu atau periode sidang sekarang saya tidak tahu masa sidangnya. Karena harus dibicarakan harus mendapat persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya. Kalau masa sidang kemarin, maka harus masa sidang hari ini untuk menentukan Perpu itu sah atau tidak sah seperti itu. Jadi kalau masalah ini, jadi jangan heran kita kalau pelanggaran-pelanggaran seperti ini masuk kategori baik pelanggaran konstitusi juga kategorinya itu memenuhi kriteria pasal-pasal atau artikel pemakzulan seperti itu. Jadi Kongres luar biasa ini sangat luar biasa ya. Luar biasa masalahnya ya kan? Karena luar biasa. Dan PSSI ini kan seharusnya dia steril dari kepentingan politik. Tapi kita sama-sama kita ketahui selalu ada kepentingan politik. Kita kan tahu Lanyala ini kan dulu ketua umum PSSI. Tapi kan dia dimakzulkan kan? Karena dulu dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi. Karena dulu Lanyala 2014 sama-sama saya mendukung Prabowo gitu loh. Makanya akhirnya dia kan digagalkan, diturunkan di tengah jalan kan menjadi ketua. Dia kan sempat jadi ketua umum PSSI. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini apa solusinya kira-kira menurut solusinya sekarang menurut saya DPR harusnya secepatnya memanggil. Secepatnya. Ya kalau enggak ya kita menggunakan hak-hak kita sebagai rakyat, ya kan? Ke DPR segera DPR memanggil. Jadi kita minta DPR segera memanggil paling tidak 2 tahap. Yang pertama kira-kira? Pertama memanggil 2 menteri ini. Si Erick Thohir sama Zainuddin Amali ini dipanggil. Kalian tahu nggak kalian menjabat di PSSI itu melanggar? Karena undang-undang ini kecuali nanti presiden membuat Perpu lagi. Perpu membatalkan pasal kan biasa presiden. Kayak rektor UI dulu. Iya kan? Rektor itu kan melanggar. Dia menjadi itu kemarin kan. Akhirnya undang-undangnya statuta UI-nya dirubah dan lain sebagainya. Nah, sekarang bisa saja presiden dengan bisikan atau tiupan dari dari pembantunya membuatkan Perpu aja deh. Tapi kira-kira kalau misalkan dipanggil mau apa enggak dan saya nggak tahu tergantung kewibawaan
dari DPR-nya. DPR ya. Kalau zaman periode saya dulu, kalau kita panggil mitra kerja kita wajib, nah, mereka nggak ada kompromi, datang dia. Kapolri kita bisa panggil datang, kejaksaan kita buat bisa rapat 2 hari, 3 hari, 2 hari atau 3 hari, 2 hari malam, 3 hari, 3 malam bisa. Lah itu tergantung kewibawaan DPR-nya. Tapi kalau DPR-nya nggak berwibawa, ya. Kalau presidennya nggak mau, ini kan undang-undang MD3. Kalau menterinya tidak mau hadir, diundang oleh DPR, dipanggil oleh DPR, maka di undang-undang MD3 itu saya masih ingat, maka DPR bisa meminta kepada presiden untuk menegur dan menindak menteri yang tidak mau hadir ke DPR itu. Oh gitu. Sanksinya apa kira-kira? Kalau misalkan dia mangkir dari pemanggilan, kan sudah kan sanksinya DPR bisa mengusulkan untuk dipecat 2 menteri ini. Ya. Nah, tapi itu kan tahap pertama. Tapi kan ini persoalan tidak hanya di 2 menteri ini. Ya. Makanya setelah memanggil 2 menteri ini, andai pun tidak langsung panggil presidennya. Sekaligus berarti? Enggak, setelah. Oh, setelah itu? Kan bertahap. Kalau setelah pemanggilan 2 menteri ini, menterinya tidak mau datang atau memberi jawaban yang asal-asalan, maka menurut saya DPR berhak memanggil, gunakan hak konstitusionalnya untuk memanggil presiden. Dan itu lebih tidak mungkin kayaknya. Kalau dalam era yang sekarang. Kita nggak tahu, kan bisa aja terjadi keajaiban kan. Oh iya, kita berdoa aja kalau gitu kan. Jadi solusinya kita berdoa dong kalau gitu. Tidak hanya berdoa, kita mendorong. Mendorong. Nggak bisa, berdoa itu kan betul kekuatan. Doa itu kan kekuatan segala-galanya. Tapi sebagai manusia, kita harus mendorong DPR, mendatangi DPR, bicara di YouTube kayak gini, menulis gitu kan. Kan kita punya hak untuk mengkritisi, hak untuk menilai. Baik, ada yang ditambahkan nggak kira-kira dari... Saya kira ini udah berulang kali. Iya kan, ini masalah yang serius. Sudah berulang kali terjadi pelanggaran-pelanggaran konstitusi. Menurut saya sudah saatnya lah DPR menggunakan hak-hak konstitusionalnya. Andai DPR tidak menggunakan hak konstitusional, jangan salahkan rakyat menggunakan hak-haknya sendiri seperti itu. Kan kedaulatan tertinggi itu kan rakyat. Rakyatlah mendistribusikan kekuasaan itu kepada presiden. Rakyatlah memberikan kekuasaan itu kepada legislatif kepada DPR, kepada Mahkamah Agung. Rakyat kan pasal Undang-Undang Dasar kita. Itu rakyat memberikan. Nah, kalau kita rakyat sebagai pemilik kedaulatan rakyat itu, pemilik kedaulatan itu menyatakan kepada wakil kita, kan DPR itu wakil kita. Tinggal kita rakyat kan harus lebih cerdas ini. Mereka kan butuh kita. Ini tahun depan kan tahun pemilu. Nah, kalau DPR catat saja oleh rakyat, kalau DPR praksi-praksi ini tidak mau, jangan pilih lagi dong 2024. Nah, kalau yang hak rakyat itu kira-kira bisa disalurkan melalui apa? Rakyat itu kan punya cara, berbagai macam cara mengekspresikan, menyalurkan. Salah satunya kan melalui DPR. Yang kedua dia melakukan aksi, demonstrasi. Demonstrasi kan haknya rakyat. Iya kan? Berarti kalau gitu yang paling efektif demo barangkali ya, Bang. Sebenarnya saya nggak begitu suka dengan demo-demo itu. Tapi boleh buat. Ya kan nggak begitu suka itu. Cuman nggak ada jalan lain gitu loh. Kesalahannya kok selalu kita merespon itu dengan demo. Demo itu kan kekuatan, tapi itu kan people power itu, kekuatan rakyat itu punya hak. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Karena yang kita ada. Artinya kalau rakyat masih berdemo, Mas Suryadi, artinya ada mekanisme yang macet. Kasihan sama rakyat kok dia harus berpanas-panas, saudara hidupnya susah. Harusnya yang diberikan mandat itulah akan mereka digaji oleh rakyat, harusnya mereka yang memikirkan itu. Jadi sekali lagi, ini di samping persoalan besar PSSI-nya sendiri, ini cuannya cukup banyak. Ya kan, cuannya cukup banyak ini. Yang kedua ada implikasi kepentingan politik. Ya kan, banyak sekali itu kalau ada pertandingan PSSI itu, penontonnya kan cukup banyak itu kan. Nah, bagaimana? Terus yang ketiga ada bagaimana menyelesaikan kerusuhan Kanjuruhan seperti itu. Sekarang kan nggak baru selesai kan hanya berapa orang yang dibawa ke pengadilan kan? Kan nggak pernah ditanya kenapa menggunakan gas air mata dan dilarang dan sebagainya seperti itu. PSSI tidak punya sikap apapun kan? Baik pemirsa Partai Masyumi Televisi dan Ahmad Yani Channel, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.